Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra muslim, hafizahullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan pada kita petunjuk jalannya untuk kita bisa mengenal lebih dalam teladan kita Rasulullah Muhammad SAW. Karena dengan itulah jalan kita diterangi dengan petunjuknya. Dengan itulah kita dan keluarga kita mendapatkan cahaya yang menerangi setiap jalan ke depan kita, sehingga kita tidak meraba dalam hidup kita. Pembahasan kita kali ini akan membahas tentang uswatun hasanah. Karena belajar sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan seperti belajar sejarah manusia biasa, bukan seperti belajar sejarah seperti yang lainnya. Tetapi ini adalah belajar sejarah manusia yang telah dipilih Allah menjadi teladan untuk kita semua, yang di dalam bahasa Al-Quran disebut dengan uswatun hasanah, teladan yang baik. Untuk itulah kita perlu tahu di awal tentang kata uswatun hasanah ini, sehingga nanti kita tahu bagaimana kita belajar sirah nabawiyah sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi uswatun hasanah. Bukan hanya sebuah kisah masa lalu, bukan hanya sebuah sejarah biasa, bukan hanya sebuah cerita yang ditumpuk di dalam buku-buku sejarah, tetapi memang ini kita pelajari agar kita meneladani kisah-kisah di dalam sejarah Rasulullah SAW. Kalau kita buka Al-Quranul Karim, Al-Quranul Karim menyebutkan kata uswatun hasanah ini. Dan karena dari Quran inilah kita mendapatkan kata uswatun hasanah yang langsung disematkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi ternyata di dalam Al-Quran tidak hanya ada satu kata uswatun hasanah. Ternyata Al-Quranul Karim menyebutkan 3 kali kata uswatun hasanah. Yang pertama adalah di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh untuk kalian pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat teladan yang baik bagi siapapun yang mengharapkan Allah dan hari akhir dan berzikir kepada Allah yang banyak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di dalam surat Al-Mumtahanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawah wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahda ila akhir ayat. Sungguh untuk kalian terdapat uswatun hasanah pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya ketika mereka berkata kepada kaum mereka, kami berlepas diri dari kalian dan dari yang semua kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kami mengingkari kalian dan telah nampak di antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya hingga kalian mau beriman hanya kepada Allah saja. Sampai akhir ayat. Ada muncul kata uswatun hasanah di ayat ini. Ini adalah Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Adapun kata uswatun hasanah yang ketiga masih di dalam surat Al-Mumtahanah pada ayat yang keenam. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Sungguh untuk kalian pada mereka itu terdapat teladan yang baik
uswatun hasanah bagi siapapun yang mengharapkan Allah, hari akhir, dan siapa yang berpaling, sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Allah Maha Terpuji. Inilah 3 kata uswatun hasanah, 3 tempat yang menyebutkan uswatun hasanah di dalam Al-Quranul Karim. Dari 3 ayat itu ternyata kita hanya menjumpai 2 nama. Yang pertama adalah Rasulullah Muhammad SAW yang disebutkan di dalam surat Al-Ahzab 21 itu. Dan yang kedua adalah nama Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang disebutkan di dalam Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Adapun Al-Mumtahanah ayat yang ke-6 adalah merupakan kata uswatun hasanah yang lebih menjelaskan tentang ayat yang keempat dan tidak menyebut nama yang baru. Artinya ayat yang ke-6 menjelaskan tentang Ibrahim dan kaumnya. Untuk itulah kemudian tentang uswatun hasanah mengerucut pada 2 nama, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, Khalilur Rahman, dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imamul Anbiya wal Mursalin. Dari sekian banyak manusia yang Allah ciptakan di muka bumi ini, dari awal hingga akhir, Allah telah memilihkan hanya 2 nama. Inilah puncak semua keteladanan. Inilah uswatun hasanah itu. Inilah keteladanan yang seharusnya kita pelajari kehidupannya untuk menjadi teladan kita. Untuk itulah kemudian PR kita setelah ini adalah kita harus mendalami kehidupan 2 teladan ini. Mana mungkin kita bisa meneladani seseorang sebelum kita mengetahui kehidupan orang tersebut. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dan memilihkan untuk kita 2 orang ini, maka itu artinya kita diminta untuk mempelajari sejarah hidup keduanya, karena keduanya lah teladan. Karena pada setiap waktu dan lorong yang mereka lalui adalah keteladanan bagi kita. Setiap tingkah laku, setiap akhlak, perbuatan, keputusan, sampai keyakinan, semuanya adalah teladan bagi kita. Maka dari itu setiap nanti kita melewati ayat yang menyebut nama Ibrahim atau menyebut nama Muhammad alaihissalam, sudah seharusnya kita berhenti sejenak untuk tahu apa yang mau disampaikan Allah tentang 2 manusia mulia ini, agar kita segera bisa mengambil keteladanan dari 2 uswatun hasanah yang Allah berikan kepada kita. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memilihkan kedua manusia mulia ini, dan langsung Allah yang memilihkan, maka tentu bukan sembarang pilihan. Karena Rasulullah Muhammad SAW dan Nabiullah Ibrahim adalah manusia pilihan. Dan Allah telah memilih manusia pilihan ini dari sekian manusia pilihan yang lain. Dan dari sekian banyak manusia dari awal hingga akhir. Kalau kita yang memilih, kita saja sangat berhati-hati dalam memilih, maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memilihkan untuk kita? Allah yang Maha tahu dengan kehidupan siapa kita layak untuk bercermin, kepada siapa kita layak untuk bertanya, dan teladan siapa, teladan seperti apa yang layak untuk kita lihat dan kita ikuti. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan tentang bahayanya keteladanan yang salah. Karena sesungguhnya sebagai fitrah manusia,
karena manusia itu hamba, maka manusia secara fitrah sadar bahwa dia punya Tuhan yang menguasai. Manusia tidak pernah berkuasa, tapi manusia dikuasai. Manusia tidak seutuhnya mengatur semua yang, tapi manusia diatur. Ada yang maha mengatur, ada yang maha menguasai, ada yang maha memberi, dan seterusnya. Karena itulah maka manusia sangat tergantung kepada yang lain. Ini bedanya dengan Allah yang Al-Qayyum. Kita ini sebagai manusia tidak bisa terlepas dari kekaguman kita kepada orang lain, yang setelah itu kemudian kita akan mencoba untuk mengikuti karena kita telah terkagum-kagum. Siapapun yang kagum, maka dia akan mencoba mengikuti. Kalau dalam bahasa yang terkenal yang dimiliki oleh Ibnu Khaldun adalah siapapun bangsa yang kalah akan mengikuti yang menang. Karena biasanya mereka akan terkagum-kagum dengan kebesaran mereka yang bisa menaklukkannya. Dan begitulah fitrah manusia, bahwa manusia ini siapapun yang terkagum-kagum maka dia akan mencoba mengikutinya. Masalahnya adalah ketika kekagumannya itu kepada keteladanan yang tidak baik, kekagumannya pada orang yang tidak pas, kekagumannya pada seorang ahli dosa atau seorang yang zalim atau orang kafir, kemudian merasa terkagum-kagum. Dan itulah yang telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang bahaya salah mengagumi orang lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 27 dan sampai ayat yang ke-29. Allah berfirman, "Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila." Hari di mana orang yang zalim nanti menggigit kedua tangannya, kemudian dia berkata, "Celakalah aku, karena aku ternyata tidak mengambil jalan yang ditempuh oleh Rasul. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila." Aduhai celakalah aku, karena aku tidak menjadikan fulan sebagai teman akrab. Laqad adhallani 'anidz dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadhula. Dan sungguh ia telah menyesatkan aku dari zikir kepada Allah setelah ia datang kepadaku, dan sungguhnya setan itu menghinakan manusia. Dan efek buruknya adalah kata berikutnya, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul berkata kepada Allah, ya Rabb, sesungguhnya kaumku meninggalkan Al-Qur'anul Karim ini. Ayat ini disampaikan menjadi sebuah peringatan besar bagi kita semuanya, bahwa nanti di hari akhir akan ada sebuah penyesalan yang sangat besar, di mana Allah menyebut ada dua kata. Yang pertama adalah kata zalim, dan yang kedua adalah kata menggigit kedua tangannya. Bahkan Quran tidak mengatakan menggigit jari, tapi menggigit kedua tangannya, bahkan bukan satu tangan. Penyesalan yang sangat luar biasa dari orang yang zalim. Seseorang bisa menjadi zalim di dunia dan ujungnya adalah menyesal di akhirat ketika dia melakukan dua kesalahan. Kesalahan pertama adalah dia tidak mengikuti jalannya Rasul. Sering berbeda dengan jalannya Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang kedua adalah ketika dia salah berteman. Dia tahu sebenarnya seharusnya akrab dengan siapa, karena dia tahu siapa yang baik, tetapi di dunia dia memilih orang yang salah. Dua hal inilah yang menyebabkan nanti dia akan menyesal, yang membuat dia dulu di dunianya menjadi orang zalim, kemudian tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari zikir kepada Allah, dan ujungnya adalah meninggalkan Al-Qur'anul Karim. Tentu semua ini akan menghasilkan penyesalan-penyesalan yang sangat besar di hari akhir, yang penyesalan yang tidak mungkin kembali. Maka ayat ini mengingatkan kepada kita, berhati-hatilah mengagumi seseorang. Kalau kita dipilihkan oleh Allah untuk mengagumi Rasul dan mengikutinya, maka mari kita ikuti, kita kagumi, kita pelajari sebelumnya. Dan demikian juga
Kita berteman akrab dengan siapa? Karena biasanya kita akan semisal mirip dengan siapa kita akrab. Disinilah kita diminta untuk sangat berhati-hati memilih teman, sangat berhati-hati mengagumi teman, mengagumi seseorang, dan kita diminta untuk mengikuti jalan uswatun hasanah kita, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Al-Quranul Karim juga mengingatkan kepada kita agar kita juga tidak terbiasa kagum pada orang kafir. Lihatlah bagaimana Allah SWT menyampaikan dalam surat Ali Imran ayat 196. Allah berfirman, La yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Ayat 196 dan 197. Jangan kalian tertipu oleh berbolak-baliknya orang kafir di negeri-negeri. Itu hanya kesenangan yang sedikit, kemudian tempat kembali mereka adalah jahanam, dan itu itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Kesenangan yang sedikit, mata'un qalil. Kemudian tempat kembali mereka adalah jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Allah sudah ingatkan agar kita tidak usah terkagum-kagum, tertipu oleh berbolak-baliknya aktivitas segala macam yang kita lihat dari orang-orang kafir di berbagai negeri. Ayat ini sangat terasa di saat muslimin dalam posisi kalah seperti kita hari ini. Karena biasanya yang kalah akan terkagum-kagum pada yang menang. Dengan semua yang dilakukan oleh orang-orang kafir di muka bumi hari ini, mudah sekali kita terkagum-kagum dengan konsep mereka, dengan teori mereka, dengan penemuan mereka. Berhati-hatilah, Allah sudah ingatkan, jangan sampai kalian tertipu oleh semua tingkah pola orang-orang kafir di negeri-negeri. Karena kadang-kadang mengagumkan sekali. Allah sampaikan dalam surat Ibrahim ayat 46. Wa qad makaru makruhum wa indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Mereka membuat makar, dan makar mereka semua dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun makar mereka sampai bisa menghilangkan gunung. Dalam salah satu tafsirnya adalah makar mereka mampu menghilangkan gunung. Coba bayangkan, kalau sebuah gunung besar yang kita lihat, dengan cara apa gunung bisa lenyap? Itu memerlukan teknologi, memerlukan kekuatan yang tidak sederhana, dan seterusnya. Makar sebesar itu seringkali membuat kita terkagum-kagum. Resiko dari terkagum-kagum adalah kita akan meniru. Nah, kalau yang ditiru adalah ilmunya, kebaikannya, tentu tidak masalah. Tapi ketika yang ditiru adalah semua sampai budaya rusaknya, itulah yang terjadi hari ini. Maka ini kesimpulannya adalah bahwa ketika manusia memerlukan seseorang yang dikagumi dan diteladani, dan kemudian begitu bahayanya ketika kita salah meneladani, bahkan nanti menimbulkan penyesalan yang sangat besar di hari kiamat nanti gara-gara kita salah mengagumi orang. Maka Allah telah memilihkan untuk kita dua uswatun hasanah. Ini adalah puncak dari keseluruhan keteladanan, yaitu Rasulullah Muhammad SAW dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka mari mulai kita ganti kekaguman kita kepada seseorang, mari kita mulai mengagumi Rasulullah SAW. Kekaguman anak-anak kita pada seseorang, mari mulai kita ganti dengan kekaguman mereka pada Rasulullah SAW. Tentu itu semua tidak berganti selama kita belum pernah mengisi ruang-ruang kosong dalam kepala dan hati mereka dengan sirah nabawiyah. Untuk itulah mengapa kita belajar terus sirah nabawiyah, agar kita bisa mengisi kepala kita, otak kita, hati kita dengan sejarah Rasulullah SAW dan sejarah orang-orang mulia, agar kekaguman kita berpindah dari orang yang tidak jelas kepada orang mulia yang telah dipilihkan Allah untuk kita. Fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah pelajarannya wahai orang-orang yang mau berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
العلا